Sebelum kita memulai persekutuan di Lilin Sukacita kita pada hari ini, mari Oma Opa kita bernyanyi bersama Mars Usia Indah. Oma Opa yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Oma Opa, hari ini kita masuk lagi ke dalam Lilin Sukacita. Bersyukur ya Oma Opa karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini pun kita berada, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma Opa, selama di rumah aja, apa aja nih kegiatan sehari-hari? Semoga Oma Opa masih tetap bisa produktif ya di dalam aktivitas sehari-hari dan bisa terus bersemangat. Oma Opa yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, bergembira. Kita akan bersama bernyanyi dari PKJ 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. kita bersatu di dalam doa pembuka. Kita berdoa. Sungguh kami bersukacita dan bergembira bisa bernyanyi bersama ya Tuhan,
memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Engkau yang telah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, pada saat hari ini kami bersama akan memulai persekutuan kami di dalam lilin sukacita. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan atas kehidupan kami di dalam kami juga mendengarkan nanti segala kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kami pun dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu dan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami di dalam lilin sukacita ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma-opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kasih Allah begitu besar, mari kita menyanyikan lagu Mengapa Yesus Turun dari Surga. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai bengkak? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Shalom jemaat sekalian, berjumpa kembali di Lilin Sukacita. Saat ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam anugerah-Mu kami sungguh bersyukur jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat memahami, terlebih berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kasih yang tidak layak. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah.
Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pernah melihat foto ini? Foto ini diambil kira-kira tahun 1983. Ada satu kisah menarik di balik foto ini. Foto ini mengisahkan tentang Paus Yohanes Paulus II. Pada waktu itu tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ini ditembak 3 peluru, 2 kena perutnya, 1 kena tangannya. Oleh seorang, bisa dikatakan, ya, teroris, ataupun seseorang yang membenci kekristenan waktu itu. Yaitu dengan nama Mehmet. Ya, Mehmet ini masih berumur 25 tahun pada waktu itu. Dan pada waktu itu, Paus ini berumur 61 tahun. Jadi Paus itu tertembak tahun 1981. Bersyukurnya Paus ini tidak meninggal. Dengan proses yang penanganan yang cepat, Paus ini dapat diselamatkan. Lalu setelah recovery selama beberapa waktu, 2 tahun kemudian, tahun 1983, ketika Paus ini sudah pulih, Paus ini mengunjungi Mehmet yang tertangkap dan dipenjara pada waktu itu. Uniknya, Paus ini tidak memberikan satu kata kutukan pun terhadap Mehmet ini. Bahkan dia berkata kepada Mehmet ini, aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu. Kalimat ini kalimat yang sangat indah sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang ditembak, seseorang yang dibenci, justru membalas orang yang melakukan itu dengan kebaikan. Bahkan, Paus ini berkata kepada seluruh dunia, dia berkata demikian. Mari kita mendoakan Mehmet, supaya kasih Tuhan nyata kepada dia. Bagaimana mungkin seseorang yang membenci dirinya, justru dibalas? Bukan dengan kebencian, kan kecenderungan kita sebagai manusia. Ketika kita dibenci seseorang, kecenderungan kita ya, kecenderungan saya katakan, adalah kita membalasnya dengan kebencian juga. Lalu Paus menunjukkan satu hal yang sangat indah. Dia memberikan kasih yang sebenarnya tidak layak si Mehmet ini terima. Karena seharusnya Mehmet ini menerima penghukuman. Tapi Paus memberikan kasih kepadanya. Tahun 2005, setelah Mehmet ini bebas, bisa dilihat foto paling kanan. Itu adalah foto di mana dia memberikan bunga di makam Paus yang mengampuninya. Dan menurut berita yang saya baca, Mehmet telah menjadi seorang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang menarik. Bagaimana seseorang menunjukkan kasih itu diberikan kepada orang yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih itu. Mengasihi orang yang baik itu mudah. Kita semua percaya ya, mengasihi orang yang baik sama kita itu mudah. Namun mengasihi orang yang jahat, saya mengatakan kita butuh anugerah. Mengasihi orang yang baik itu mudah, tapi mengasihi orang yang jahat itu butuh anugerah. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja membaca Injil Yohanes tentang menunjukkan bagaimana kasih Allah begitu besar kepada kita. Tetapi seharusnya kita tuh menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan kita ini pribadi yang tidak layak sebenarnya menerima kasih itu. Mengapa? Karena kitab suci menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3:23. Sebenarnya apa dosa itu? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah.
Artinya kita ini adalah berbuat suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Kita tuh jahat kepada Tuhan. Secara naturnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kecenderungan terbesar manusia adalah melawan Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu, kita semua perlu tahu bahwa kitab suci bukan hanya menyatakan semua orang telah berbuat dosa. Tetapi kitab suci juga menyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut adalah sebuah kematian kekal. Kita ini layak dihukum. Itulah dosa, upah dosa ialah maut. Kita ini layak untuk dihukum. Coba kita renungkan ya. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika dia melakukannya di Taman Eden. Kita meyakini dosanya cuma satu ya, yaitu melanggar perintah Tuhan untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, begitu ada banyak kutukan-kutukan, bahkan tanah terkutuk karena engkau dan sebagainya. Bayangkan cuma karena satu kesalahan saja, dia memperoleh begitu banyak penghukuman. Itulah esensi dosa. Dosa sekalipun satu jumlahnya, itu sudah mematikan. Tetapi kita melihat, di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Cuma dikasih Tuhan kita harus menyadari bahwa seharusnya kita semua ini memperoleh kematian di dalam kematian yang kekal itu. Kita seharusnya layak dihukum. Tetapi Tuhan yang penuh kasih dan rahmat itu, Dia tuh begitu mencintai kita dengan begitu besar. Sehingga Ia tidak mau kita ini dihukum. Sehingga Dia turun ke dalam dunia ini, atau Allah Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak sekarang pernahkah bayangkan bagaimana pengorbanan yang dilakukan Tuhan? Tuhan itu memang berkorban di kayu salib, betul. Tetapi pengorbanan Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Coba kita bayangkan bagaimana seorang pencipta menjadi ciptaan. Betapa hinanya pengorbanan itu. Coba ya kita bayangkan ya. Kita nih manusia berubah jadi hewan. Tentu kita akan merasa itu kan sangat hina. Padahal kita sama-sama ciptaan loh, sama-sama makhluk hidup. Derajatnya ya kita memang lebih di atas daripada hewan. Tapi derajat kita tidak terlalu jauh. Karena kita sama-sama makhluk hidup, sama-sama ciptaan. Tapi bagaimana pencipta itu mau menjadi ciptaan? Itu adalah sebuah penghinaan sebenarnya. Tetapi dia tidak memperdulikan itu, karena dia begitu besar mencintai kita. Dia mengasihi kita, sehingga dia tidak mau kita itu mati di dalam hukuman yang kekal. Maka itu yang menggantikan kita di atas kayu salib, mati, menebus kita semua, sehingga kita semua ini beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, apakah kita ini layak menerima kasih itu? Tidak, sama sekali tidak. Kita tuh layaknya dihukum, karena upah dosa ialah maut. Makanya seperti tadi saya bilang, untuk mengasihi orang yang baik itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang jahat itu butuh anugerah. Ketika kita seharusnya layak menerima penghukuman, tapi kita tidak menerima penghukuman itu, karena ada seorang yang menggantikannya, padahal kita tidak layak sedikit pun menerimanya. Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus bersyukur akan hal itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan selamatkan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi tidak berhenti sampai kita bersyukur kepada Tuhan.
Seharusnya hidup kita ini mencerminkan bahwa Tuhan sudah sungguh-sungguh beranugerah dalam hidup kita. Seorang teolog dari Jerman, Bonhoeffer namanya, dia menyatakan begini, janganlah kita menganggap anugerah Tuhan itu sebagai anugerah yang murahan. Artinya apa? Ketika kita terima anugerah Tuhan, seharusnya kita meresponi anugerah itu dengan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan menyatakan di dalam Yohanes tadi, ya, orang yang sungguh-sungguh menyelami pengorbanan Tuhan, pasti hidupnya di dalam terang. Yohanes pasal 3 ayat ke-21. Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seharusnya hidup dalam tenang, karena dia tahu bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya, itu karena dia berada di dalam Allah. Maka dari itu kita perlu merefleksikan hidup kita. Apakah kita ini orang yang sudah sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan? Atau kita ini orang yang justru menganggap anugerah Tuhan itu sebagai anugerah yang murahan? Artinya apa anugerah murahan? Ketika kita terima anugerah, kita dinyatakan sebagai orang yang sudah menerima anugerah, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang Kristen. Tapi hidup kita masih hidup di dalam kegelapan. Itu tandanya kita mempermainkan anugerah Tuhan. Seharusnya hidup kita saat ini adalah hidup yang memancarkan terang kasih Tuhan. Hidup kita di dalam terang. Apa itu ciri-ciri hidup yang di dalam terang? Yaitu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita mengasihi, hidup kita menjadi berkat, hidup kita boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Seperti kisah tadi dari Paus dan juga si Mamet itu. Bagaimana dia ini yang sebenarnya layak untuk dihukum, layak untuk dibenci, tapi Paus mengasihi dia. Dan dia merasakan kasih itu begitu besar dalam hidupnya. Sehingga ada terjadi satu pertobatan. Sehingga dia mau hidup di dalam Tuhan. Hari ini bagaimana kehidupan kita? Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan itu? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak layak dan menerima anugerah Tuhan itu, seharusnya kita bersyukur dengan kita hidup takut akan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Sama seperti Paus di usia lanjutnya, di umur 60 tahunan ke atas, dia tetap mau menyatakan terang kasih Tuhan, bahkan kepada orang yang tidak layak menerima kasih itu. Jadi marilah kita merefleksikan hidup kita hari ini. Maukah kita sama-sama hidup di dalam terang, saling mengasihi. Ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di saat dunia sedang kacau, maukah kita ini hidup dalam terang? Dengan bagaimana? Mengasihi orang-orang di sekitar kita, di rumah kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Membalas kebencian orang dengan berkat. Kita juga mau berbicara dengan hal-hal yang baik. Kita juga mau sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. Kita juga mau menjadi teladan iman yang baik bagi anak dan juga bagi cucu-cucu kita. Sehingga seharusnya ketika orang lihat kita, orang tuh melihat bahwa anugerah Tuhan itu sungguh nyata. Sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan melalui hidup kita. Mari saya undang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita semua sungguh-sungguh menyelami pengorbanan dan anugerah Tuhan. Dengan kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam terang dan memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami sudah boleh diingatkan kembali bagaimana Tuhan berkarya, berkorban bagi kami semua dengan Tuhan. Mencintai kami yang tidak layak ini, Tuhan mau mati di kayu salib, Tuhan mau menebus kami, Tuhan mau memuliakan kami. Biarlah hidup kami ini menghargai anugerah Tuhan, dengan kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami boleh mengasihi orang sekitar kami, mengucapkan berkat, mendoakan mereka. Kami boleh juga sungguh-sungguh ya Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Dan kami boleh menjadi teladan iman yang baik bagi orang-orang sekitar kami, bagi anak kami, bagi cucu kami. Sehingga melalui kami, melalui hidup kami, nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu atas kami semua. Saat ini kami juga akan melanjutkan dengan doa syafaat kami. Kami sungguh bersyukur untuk Ibu Deborah, Ibu Sien Chandra, Ibu Tan Hunil, Ibu Marianti, dan Ibu Merili yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan tambah usia, tambah cinta, dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus menerus membimbing kehidupan mereka, sehingga mereka semua ini boleh bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun kondisi-kondisi sulit seperti ini. Kami mohon kiranya juga anugerah-Mu dinyatakan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang di usia lanjutnya. Kami juga berdoa saat ini untuk beberapa jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Untuk Ibu Tam Sun Lee, pemulihan pasca operasi kaki, kami bersyukur untuk operasi yang berlangsung. Dalam masa pemulihan ini, kiranya Tuhan Kau yang menuntun dan juga menyertai, sehingga operasi kaki ini bisa menolong dia lebih baik, berjalan dengan baik, dan dikuatkan. Aku juga berdoa untuk Pak Musa pasca stroke, kiranya Tuhan juga Engkau meneguhkan dan menguatkan imannya, sehingga di dalam masa-masa sulit ini, Pak Musa tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang berdoa juga untuk Ibu Since Lintin, sejak pasca operasi otak, masih sering ada keluhan di bagian yang sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menguatkan, kiranya melalui anugerah Tuhan, dia tetap boleh terus berharap kepada Tuhan, dan hari lepas hari boleh mengalami pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi adik Audrey, cucu Ibu Aji, yang di BD dan dirawat di Rumah Sakit Maya pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong merawat dia, kiranya melalui dokter, melalui makanan, minuman, usaha medis, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga perlahan-lahan dia juga boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk kami semua di tempat ini, Tuhan, biarlah kami semua boleh diberikan kekuatan dengan anugerah-Mu, Tuhan, diberikan kesehatan bagi kami semua yang sakit, seperti yang tadi kami doakan, bagi kami juga yang sekarang kondisi sehat. Yang berdoa biarlah melalui makanan, minuman, istirahat yang baik, vitamin, obat-obatan yang kami minum, kami boleh mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, kami semua tetap boleh menjadi tiang doa bagi keluarga kami, sehingga kami boleh menaikkan doa untuk diteguhkannya iman keluarga kami, sehingga iman keluarga kami boleh tetap terus kuat, sekalipun menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan, biarlah Tuhan sendiri Kau yang menuntun, menyertai, dan membimbing kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ada satu ayat firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagaimana kita menyelami kasih Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi Tuhan menyatakannya. Yaitu melalui Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya. Mungkin banyak di antara kita sudah hafal ayat ini, tapi biarlah kita mengingat sekali lagi ayat ini. Dan bukan hanya mengingat dan menghafalnya, tapi merasapinya dan menghidupinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan dimuliakan. Amin. Oma Opa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah itu begitu baik di dalam kehidupan kita dan begitu luar biasa. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Yang menyediakan yang ku
Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu juga ya Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kami hingga sampai pada saat ini. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk dapat menyatakan kasih-Mu, menyebarkan kasih-Mu di tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mengikuti persekutuan kami di Lilin Sukacita pada hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan juga dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa selalu hadir bersama dengan kami, menjaga setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah ya Tuhan segala doa kami naikkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Cinta Kasih, kami berdoa. Amin. Oma Opa, kita telah sampai di penghujung persekutuan Lilin Sukacita kita pada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Sampai bertemu kembali di Lilin Sukacita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Usinda Simeon. Kita sudah lama di rumah aja, tapi tidak apa-apa. Kita masih bisa beribadah online. Mari kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat beribadah kembali dalam ibadah persekutuan Usinda Simeon. Selamat beribadah. Saya akan menyanyikan Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam
sepanjang masa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.